Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi tentang ibu nifas dan laktaksi. Masih inget ya, namaku Diajeng Triyoga Anis Brilianti dari Prodi D3 Kebidanan semester 1. Langsung saja materi pertama yaitu masa nifas. Masa nifas adalah proses pemulihan setelah melahirkan yang berlangsung sekitar 6 minggu. Masa nifas dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum ibu hamil. Asuhan ibu nifas. Yang pertama, memberikan informasi pilihan-pilihan yang tersedia selama kehamilan, persalinan, dan periode pasca natal. Kedua, memberikan asuhan yang berkesinambungan pada ibu. Dan yang ketiga, mendorong ibu untuk melakukan bonding, attachment, dan breastfeeding. Selanjutnya ada kebutuhan ibu nifas. Yang pertama, nutrisi dan cairan. Yang kedua, ambulasi dini. Yang ketiga, buang air kecil dan besar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri. Dan yang kelima, istirahat. Nah, untuk kondisi klinis ibu nifas, yang pertama yaitu suhu tubuh tidak boleh lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan payudara seperti lebih nyeri, kencang, atau membengkak. Dan yang ketiga, nilai Hb, hematokrit, dan eritrosit yang fluktuatif pada 1-2 minggu pasca persalinan. Materi kedua yaitu laktaksi. Laktaksi adalah proses produksi dan pengeluaran air susu ibu dari kelenjar susu untuk memberi makan bayi. Laktaksi merupakan bagian dari proses reproduksi yang penting untuk pertumbuhan bayi. Proses laktaksi. Laktaksi dimulai sejak masa kehamilan, ketika tubuh ibu memproduksi hormon yang menstimulasi pembentukan ASI. Pada trimester ketiga kehamilan, payudara akan memproduksi ASI kental yang disebut kolostrum. Setelah melahirkan, kadar hormon kehamilan menurun sehingga ASI dapat keluar dari payudara. Manajemen laktaksi. Manajemen laktaksi adalah upaya yang dilakukan untuk membantu ibu menyusui dengan baik. Manajemen laktaksi dilakukan pada masa kehamilan, persalinan, dan masa menyusui. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi laktaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laktaksi antara lain posisi dan fiksasi bayi pada payudara, serta frekuensi dan durasi menyusui. Nah, yang terakhir ini ada cara menilai kecukupan ASI. Yang pertama, posisi dan perlekatan bayi yang benar. Yang kedua, berat badan bayi naik lebih dari 500 gram dalam sebulan. Yang ketiga, bayi buang air kecil lebih dari 6 kali sehari dengan warna urin yang tidak pekat dan bau tidak menyengat. Dan yang keempat, bayi rileks dan puas setelah menyusu. Sudah selesai ya untuk tugas materi asuhan nifas dan laktaksi. Terima kasih.